Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo semua teman-teman. Selamat datang di podcast History Review Humanis KMF IBUH. Kali ini kita akan ngobrol bersama Fathul Karimul Khair membahas artikel beliau yang berjudul Wajah Agama di Hadapan Politik Identitas Refleksi Kritis Sejarah DITII di Sulawesi Tenggara. Nah, selama sesi ngobrol berlangsung, jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan langsung mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat Zoom, dan sebisa mungkin saya sebagai host akan membacakan pertanyaan tersebut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan sedikit apa itu Histo Review Humanis KMF IBUH. Jadi, Histo Review ini merupakan salah satu program kerja kami di Humanis KMF IBUH dalam bentuk upaya kami membentuk suasana akademik di lingkungan lembaga kami. Pertama, perkenalkan saya Ayu Puspa Febrianti, saya angkatan 2019 di Humanis, dan kita akan mengobrol bersama Kak Fathul. Perkenalkan dirinya. Oh iya, jadi selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Humanis sudah mengundang saya dan telah merancang program yang keren ini menurut saya. Perkenalkan, mungkin saya sudah jarang kelihatan di kampus. Saya Fathul Karimul Khair, biasa dipanggil Kak Fathul dulu. Saya di kampus dan menjadi keluarga Humanis di tahun 2014. Sekarang saya tamat 2019 dengan skripsi tentang hal serupa juga, saya lupa itu skripsiku. Sekarang saya lagi lanjut sekolah lagi di Universitas Indonesia di jurusan yang sama, ya karena mungkin belum puas sama ilmu sejarah waktu lulus kemarin, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang hendak saya jawab, makanya kemudian saya melanjutkan studi. Baik, terima kasih Kak Fathul atas perkenalannya. Halo, salam kenal, saya Ayu. Halo, halo semuanya, lama tidak bersua kita. Halo Kak. Pertanyaan pertama, mungkin saya tidak langsung memberi pertanyaan terkait tentang bagaimana isi dari artikel ini. Saya ingin sedikit mendengarkan dari Kak Fathul bagaimana isi artikel ini. Ya, isi artikel ini sebenarnya kan dari judulnya aja kita sudah lihat kan bahwa wajah agama di hadapan politik identitas, refleksi kritis sejarah DITI di Sulawesi Tenggara. Jadi itu periodenya memang periode 1950-an. Sebenarnya cukup menarik untuk kita lihat kembali karena periode ini unik seperti yang dikatakan sama Sita Van Bemmelen misalnya, dia bilang periode 1950-an inilah struktur-struktur masyarakat lama seperti kerajaan, kedatuan atau apapun itu kemudian dirombak habis-habisan melalui satu periode revolusi yang panjang dan melelahkan dan bersambung sampai ke awal-awal tahun akhir-akhir tahun 50-an gitu. Dan itu banyak sekali menguras sekali emosi, tenaga, bahkan biaya yang dilakukan, yang kemudian dikucurkan oleh pemerintah untuk membuat keadaan Republik Indonesia yang baru berdiri itu cenderung bisa lebih stabil gitu, untuk menjalankan satu pemerintahan yang kukuh di seluruh wilayah yang telah tertanam dalam konsepsi founding father kita tentang ini masih bagian Indonesia dan ini sampai di mana batas-batas Indonesia itu. Termasuk salah satunya di Sulawesi. Periode ini tuh banyak, apalagi di Sulawesi Tenggara itu unik menurut saya. Jadi di dalam tulisan ini tuh maksudnya saya tahu sejarah DITI itu kebanyakan misalnya dari di Makassar, di sekitar Sulawesi Selatan lah. Nah, tapi ketika saya baca-baca tentang di Sulawesi Tenggara, baca-baca sumber tentang bagaimana gerakan itu berjalan di Sulawesi Tenggara, itu saya lucu-lucu juga kadang. Misalnya kayak mereka memaksa kiai-kiai atau ulama-ulama untuk menyebarkan Islam sampai kemudian dipaksa berislam lagi nih masyarakatnya di Sulawesi Tenggara, di Kepulauan Buton khususnya. Nah, sementara Kepulauan Buton itu wilayah yang sejak 1600-an, sejak 1610-an itu sudah menjadikan Islam sebagai landasan kenegaraannya begitu. Jadi bukan cuma kesultanannya, jadi bukan cuma sekedar Islam di permukaan, sampai ke dalam filsafat berpikirnya itu, tata lakunya itu sudah menunjukkan sudah dikonstruksi sedemikian rupa untuk menampakkan wajah Islam dalam berbagai bentuk ekspresi kebudayaan, ekspresi tata laku kehidupan sehari-hari begitu kan. Nah, lalu kemudian disuruh lagi berislam. Nah, itu kemudian yang saya coba lihat kembali di dalam tulisan ini. Jadi tulisan ini sendiri itu kan kalau dari judulnya itu politik identitas, membahas kalau wajah agama di hadapan politik identitas. Nah, otomatis yang isu utamanya adalah politik identitas. Menurutku di dalam
dan saya sudah tuliskan juga dalam artikel itu, isu identitas itu menarik karena perdebatan panjang mengenai para filsuf tentang kita harus bagaimana untuk satu dunia yang lebih baik. Kita ini termasuk bagaimana kita memaknai hidup, bagaimana kita menemukan makna, dan kemudian untuk tahu loh kita ini mau kemana gitu. Itu selalu pertama berbicara dulu tentang identitasnya gitu. Pencarian tentang identitas. Kita ini ada di kelompok mana sih dan kita harus melakukan apa gitu. Jadi secara umum kan kita tahu bersama ada aliran filsafat itu filsafat idealisme dan materialisme gitu kan. Nah, kalau materialisme itu juga bicara tentang identitas, tapi identitas kelas yang sifatnya sebenarnya vertikal dan dilandaskan pada perbedaan akses terhadap sarana produksi gitu. Nah, sedangkan kalau yang idealis termasuk di dalam tulisan ini tuh sebenarnya Fukuyama yang saya gunakan itu menggunakan pendekatan ideal alirannya itu sanatnya, kalau kita bilang dalam bahasa Islam sanat idealisme dia. Kalau kelas identitas atau kelompok identitas dalam mazhab idealisme itu selalu berbicara, dia lebih horizontal sifatnya. Jadi misalnya kayak teman-teman, anak humanis, anak himpra, anak KMFIB, itu identitasnya itu dibagi berdasarkan satu konsepsi yang baru diciptakan, bukan berdasarkan landasan material. Misalnya kalau kayak materialisme, misalnya kelas mana nih yang paling kaya, yang paling miskin, yang punya sumber daya terhadap satu sarana produksi misalnya kayak gitu, mana yang berjuis, mana yang proletar gitu. mana kaum pemodal gitu kan, dan yang tidak punya akses terhadap sarana produksi. Itu kalau materialisme. Tapi kalau yang kita bahas ini termasuk di dalamnya adalah agama, itu cenderung lebih ke idealisme. Dan saya tuh banyak berutang sama tulisannya. Salah satu bukunya ini Amartya Sen misalnya, yang kekerasan dan identitas, itu saya baca dulu, kemudian menemukan Fukuyama di sana juga. Lalu ya jadilah seperti itu. Nah, di dalamnya pemikiran Fukuyama seperti yang kemudian saya sudah paparkan di dalam artikel itu, yang mungkin nanti bisa teman-teman baca lebih jauh. Bukan di dalam artikel saya juga sih, mungkin bisa ditemukan, baca langsung aja itu Fukuyamanya yang identitas dan politik kebencian itu. Nah, itu tuh dijelaskan bahwa manusia itu memiliki dua kebutuhan. Kebutuhan pertama itu kebutuhan eksternal dan kebutuhan internal. Kebutuhan eksternal itu kayak sandang, papan, dan pangan kan. Tapi kalau kebutuhan internal itu kebutuhan yang cenderung bagaimana posisi yang diangan-angankan gitu, yang dituntut sama jiwanya gitu, dan harga diri, pengakuan, itu semua kalau dalam tulisannya Fukuyama itu semua sudah ditakdirkan di dalam diri kita sebagai manusia untuk selalu dikenali begitu, dihargai. Apalagi dalam kebudayaan kita kan orang Sulawesi, ya, di daerah saya itu di Buton ada nasihat misalnya kayak kalau kita sudah tidak dihargai sama orang, nah itu hidup kita sudah tidak benar. Apalagi misalnya di Bugis Makassar, Siri itu betul-betul paentengi Siri itu sudah salah satu konsep internal yang sangat relevan yang ada di dalam ini yang banyak dibahas, yang kemudian membuat menarik untuk membaca akar-akar politik identitas yang dipaparkan oleh Fukuyama. Kenapa sih orang bisa merasa ditindas, merasa dinodai harga dirinya? Gitu. Apa sih itu harga diri? Gitu. Tapi mungkin berbeda konsep pemahaman harga diri di dalamnya Fukuyama dengan misalnya konsep Bugis. Dan itu menarik untuk dibahas lebih jauh. Setahu saya belum ada yang bahas itu lebih jauh. Makanya dalam tulisan ini pun akhirnya saya bertentangan sedikit dengan guru kita semua, Pak Anhar Gonggong misalnya. Dia bilang bahwa pemberontakan Kahar itu adalah satu upaya untuk menuntaskan Siri, yang karena dia pernah diusir dari Luwu kan, dikenai hukum Ripau Pangitana gitu. Nah, itu juga teman-teman bisa baca di dalam sejarah politiknya Martin Suryajaya, bagaimana sebenarnya konsepsi kita terhadap daerah. Kenapa sih hukuman yang memalukan itu adalah diusir dari kampung? Kenapa ketika kita merasa terusir itu kita harus malu, dan sampai misalnya orang Bugis merasa Sirinya dinundai kalau kayak kasusnya Kahar, kalau dalam pandangannya Anhar Gonggong misalnya. Itu semua bisa dibaca lebih jauh di situ. Jadi kemudian Fukuyama itu mengatakan bahwa di dalam diri manusia ini ada yang namanya timos gitu. Timos itu keinginan untuk diakui tadi. Dan timos ini mengangankan atau menghendaki dia itu diakui dan dikenali orang lain. Atau kondisi itu namanya isotimia itu tadi. Tapi pada banyak kesempatan isotimia ini seringkali dilecehkan atau direndahkan atau tidak dikenali. Dan itu menuntut timos dalam diri kita itu untuk saya harus dikenali begitu, harus setara begitu. Tapi dalam upaya itu kita bisa jatuh ke dalam satu sifat megalotimia tadi,
Kayak kita merasa ingin membuktikan sebenarnya sudah diakui orang lain, tapi akhirnya kita ingin lebih dari itu sampai menggunakan cara-cara kekerasan untuk diakui begitu, diakui lebih tinggi, lebih lebih hebat, lebih apa begitu begitu. Kayak ingin sebenarnya sudah kita direndahkan, kita ingin kembalikan ke derajat semula, tapi karena saking terbawa suasana akhirnya lebih tinggi lagi yang kita tuntut. Itu kondisi megalotimia yang kemudian ditemukan di dalam gerakannya Kahar. Itu karena terutama misalnya dalam posisi dia untuk pada hakikatnya memang dia jasa-jasanya itu memang tidak bisa diragukan. Jasa-jasa Kahar dan kelompoknya dalam revolusi fisik benar-benar tidak bisa diragukan dan harus diakui. Itu kan kalau mau dibilang kalau tanpa Kris, tanpa kebaktian rakyat Indonesia Sulawesi yang memulai gejolak revolusi di Jakarta, susah itu ada tenaga yang susah itu pecah revolusi yang memulai bergerak untuk menyambut proklamasi itu susah. Nah makanya dia meminta dan teman-temannya juga anggota kelompoknya meminta agar waktu sudah Indonesia sudah merdeka tahun 50 sudah diakui kedaulatannya dan itu ada banyak sekali masalah tentang pembentukan tentara. Mereka ingin diakui sebagai satu kesatuan dengan Kahar sebagai pemimpinnya begitu. Tapi karena itu tidak direstui sama pemimpin-pemimpin militer, akhirnya mereka melawan kan. Lalu kemudian itu yang mengecewakan juga ke teman-temannya Kahar itu ketika mengetahui bahwa Kahar itu secara diam-diam berkirim surat dengan Kartosuwiryo. Nah, dengan iming-iming bahwa dia akan menjadi, kalau berhasil gerakan itu dia menjadi panglima gitu. Bisa baca lebih jauh di artikel atau bahkan di itu langsung saja baca di buku babonnya itu Barbara Silar Survey. Itu bagus sekali, buku yang seru sekali kalau kita baca kayak novel itu. Nah, jadi makanya saya melihat bahwa mungkin Kaharnya ingin jabatan lebih, tapi yang saya ingin bilang itu terserah lah mau pakai identitas apa, tapi kan gerakannya pada akhirnya apalagi pakai identitas Islam, kan di Sulawesi Tenggara itu benar-benar kalau menurut saya brutal. Bahkan ada satu pemukiman Bajau itu di Wakatobi itu sampai terpencar-pencar mereka. Sampai timbul stereotip yang masih terasa sampai sekarang, stereotip tentang orang Bajau, karena orang Bajau ini sebagai masyarakat bahari di laut yang tidak rentan terhadap kekerasan, mereka mau bersama Republik, kalau tidak diantar pasukannya Kahar, mereka ditembak satu-satu. Makanya akhirnya diantar pasukannya Kahar pergi serang tempat-tempat lain gitu. Nah, ketika Kahar kalah, mereka lagi dihabisin lagi nih sama orang-orang yang sebenarnya mereka tidak ingin lawan. Jadi memang ada dinamika yang cukup luas dan bisa dibahas lebih lanjut di dalamnya. Kira-kira begitu Ayu, mungkin sebagai pengantar lah. Mungkin teman-teman bisa baca lebih jauh sih di dalam artikel yang saya tulis atau di buku-buku Babon yang dan kajian-kajian teman-teman senior-senior lain ini. Kira-kira begitu. Oh ya, terima kasih Kak Fatul atas review singkat dari artikelnya. Untuk teman-teman yang ingin membaca artikel lengkapnya, silakan mengakses link yang ada di kolom chat Zoom. Oke, dari tadi saya dengar dari penjelasannya Kak Fatul soal DITII yang Kak Fatul gabungkan dengan teori Fukuyama soal Tinos itu, Tinos ya? Timos. Nah, saya penasaran mengapa Kak Fatul memilih DITII sebagai kasus yang cocok dengan teori Fukuyama ini. Apa yang melatar belakangi Kak Fatul untuk memilih menuliskan artikel ini? Oh iya, jadi dulu itu, kalau saya tidak salah periode penulisan artikel ini nih 2018, 2019 begitu, kalau saya tidak salah ingat. Masih panas-panasnya orang bicara tentang pemilu kalau tidak salah ya dulu ya. Pokoknya masih panas itu tentang identitas. Dan menurutku identitas itu tidak habis-habis begitu. Sampai baru-baru ini kan, yang Menteri Agama salah ngomong, nah itu mencuat lagi begitu. Jadi kasus yang sebenarnya belum selesai dibahas. Dan contohnya yang lebih nyata itu maksudnya dalam sejarah itu ada loh kasus yang sebenarnya sudah banyak memang dibicarakan, dibahas, tapi belum ada yang melihat itu sebagai satu dinamika gerakan sosial yang dilatar belakangi sentimen identitas begitu. Pada akhirnya sebenarnya bukan itu Pak, tujuannya kan Kahar memberontak itu untuk diakui dalam militer, tapi karena tergelincirnya itu loh, kayak ingin sekali harus tinggi, harus apa, dan itu direstui sama beberapa teman-teman dia. Yang itu juga yang membuat teman-temannya lain tidak mau ini. Nah, makanya, dan kenapa menggunakan Fukuyama? Ya karena waktu itu kebetulan lagi habis baca itu lagi sama teman-teman, kita belajar sama-sama di Sri Loka yang dibuat di UKMM di Kolong dulu. Habis baca itu kemudian kebetulan lagi menggarap skripsi itu, ya sudah langsung coba ditinjau kembali lagi saja, dan kemudian saya pikir itu cocok, apalagi waktu saya baca tulisannya ini Pak Hargonggong itu tentang Pak Hargonggong tulisannya bagus sekali dia, tapi menurut saya
ada satu gap atau ada satu celah dalam tulisan itu yang seolah-olah kalau kita tarik lebih jauh itu bisa kekerasan, semua hal yang terjadi di pemberontakan itu yang mengatasnamakan agama, pembunuhan, apa semua itu kan itu seolah-olah bagian dari upaya untuk menuntaskan Siri. Dan setahu saya bukan seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita baca di warisan Arum Palaka misalnya yang ditulis Handaya itu. Bagaimana Siri itu perjuangkan habis-habisan dalam perang Makassar oleh Arum Palaka. Dan dia betul-betul tidak meminta lebih setelah Makassar kalah. Tidak meminta lebih. Dia bahkan ketika menjadi raja, disindir sama paman dia kalau saya tidak salah, bahwa kau itu tidak ini. Dia bilang, ini nanti saya kasih sama keponakanku nanti yang saya kasih. Saya hanya ingin menyiapkan dulu ini basis yang tepat agar aman dia ketika memerintah. Nah itu makanya ada gap begitu, ada perbedaan mendasar. Pemahaman saya tentang Syria sebagai pengamat saja dan pernah juga merasakan bagaimana di Makassar bersentuhan dengan teman-teman di Makassar yang sangat menunjung itu. Nah itu menurutku dua hal yang berbeda gitu, yang bisa direfleksikan secara lebih serius. Mungkin memang banyak ada juga mungkin yang tidak sepakat dengan pandanganku. Ya, tapi kan begitu namanya komunitas ilmiah kan, bagaimana kita saling memandang, saling mengkritik, tapi kritiknya itu ada tempatnya gitu. Bikinlah juga tulisan lain nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ini kan, saya tunggu juga supaya kita lihat, supaya memperkaya perspektif kita begitu. Kira-kira begitu yuk. Oh iya, dari saya tangkap ini, dari yang pengalamanku membaca tulisannya Kak Fatul itu saya nilai tulisannya itu sangat berani ya, karena mengkritik salah satu guru besar sejarah Sulawesi Selatan, Pak Anhar Gogong, yang mengatakan bahwa latar belakang Kahar Musakar itu berdasarkan Siri. Sedangkan yang Kak Fatul lihat itu melatar belakangi Kahar Musakar itu melakukan pemberontakan tidak hanya Siri, tapi dia hanya meminta memang haknya, dia meminta pengakuan seperti teori dari Fukuyama itu. Berbicara soal penulisan ini, saya ingin tahu bagaimana pengalamannya Kak Fatul dalam menulis artikel ini. Kan kita sama-sama tahu untuk menghasilkan satu tulisan sejarah itu proses yang sangat panjang. Mulai dari kita mencari bahan arsip untuk primernya, terus dari bahan sekundernya lagi. Nah, Kak Fatul mungkin bisa cerita sedikit bagaimana pengalamannya menuliskan artikel ini dari skripsi menuju artikel yang diikut lombakan pada lomba dari Kementerian Agama ya? Sebenarnya bukan lomba sih, yuk dia kayak ini, kayak apa namanya? Kayak dia buka penerimaan tulisan gitu. Dan dulu untuk keperluan seminar, kalau seminar internasional dulu di hotel apa begitu di Losari sana. Nah, itu kemudian saya coba-coba ikut. Saya cerita-cerita juga dengan wakil dekan 3 waktu itu Pak Ahmad, mungkin sekarang wakil dekan 2 beliau. Saya cerita-cerita banyak diskusi tentang itu. Dia bilang coba sampai beliau juga sempat itu kan saya sudah lulus itu. Sampai kemudian akhirnya coba menulis itu. Jadi kalau proses penulisan sendiri karena untung itu saya menulis skripsi tentang itu, jadi sumbernya itu ada. Nah, sebagai catatan untuk teman-teman misalnya menulis sejarah, tidak bisa kalau kita hanya membaca buku. Itu harus sejarah itu basicnya itu selain membaca, berdiskusi dan menulis ya penelusuran sumber. Memang kita harus lebih sering main-main ke arsip, bikin surat pengantar, terus kemudian pergi ke sana lihat-lihat itu arsip-arsip apa. Nah, di situ nanti ada kasus-kasus yang membuat kita gimana ini caranya? Kan itu interpretasi itu dari situ kan. Bagaimana historiografi itu pandangan sejarawan terhadap suatu peristiwa. Tapi bagaimana kita mau pandang satu peristiwa kalau kita tidak tahu peristiwa apa yang terjadi begitu. Dan satu penelitian karena dia selalu menghendaki novelty, kebaruan, nah, makanya tidak bisa kalau kita cuma mengulang-ulang apa yang ada di dalam buku. Ya meskipun juga tulisan artikelku itu kebanyakan mengutip dari ini sih, 70% mengutip dari Barbara, mengutip dari karya-karya sebelumnya yang saya Fukuyama. Contoh kasusnya itu yang di bagian kelompok Kahar mengendarai identitas keislaman untuk melakukan teror di Sulawesi Tenggara itu data yang saya dapat data yang saya dapat di arsip. Itu bisa teman-teman juga coba. Nah, sebelum artikel ini saya pernah juga ikut satu kegiatan juga nasional di Palu waktu dulu. Nah, itu tuh gara-gara saya waktu kurang kerjaan pergi jalan-jalan di Pautere untuk tanya-tanya wawancara sama nelayan-nelayan di sana, sama pelaut-pelaut kapal pinisi di sana itu, bagaimana jalur pelayarannya. Terus akhirnya saya berujung ke sekretariatnya Pelra, cerita-cerita, bisa lah jadi artikel. Terus saya kemudian tarik dari referensi bacaan yang lebih besar yang bisa menaungi, memberi pemahaman lebih dalam, lebih baik terhadap kasus yang saya temukan. Nah, itu baru kemudian kita bisa elaborasi. Seperti itu kerja-kerja penelitian yang kayaknya perlu kita latih lagi.
Serius, dan itu worth it sekali ketika teman-teman sudah lepas dari kampus. Gimana mendekati satu persoalan itu penting. Jadi di tulisan itu pun ketika sudah selesai saya tulis, baca dulu itu Fukuyama, saya tidak langsung paham kan, mana bahasa Inggris lagi. Waktu itu sampai oleng-oleng juga. Saya peta-petakan lagi inti poin-poin dari Fukuyama yang ingin saya ambil itu, kemudian saya diskusikan sama mereka. Dan ada bantahan, ada konstruksi bahwa ini bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Dari setelah ide itu cukup matang, saya buat artikelnya, dan artikelnya itu sebelum dipresentasikan di Kementerian Agama, saya presentasikan dulu sama teman-teman di Kolong gitu, di UKMM waktu itu, termasuk sama Ulfa kalau saya tidak salah. Jadi setelah sudah jadi artikelnya, baru saya tolong Kak Eki dari Kosastra dulu untuk bantu menerjemahkan abstrak kalau saya tidak salah. Nah itu, tapi akhirnya abstraknya ternyata pakai bahasa Indonesia saja. Jadi baru saya kemudian berani mengirim. Nah, baru mengirim, menunggu, akhirnya dapat review dari Mitra Bestari kan di jurnal. Kemudian saya ikuti reviewnya, apa yang harus dicoret, apa yang harus kayak mirip-mirip kayak revisi LPJ gitu, apa yang harus dicoret, apa yang harus diganti, baru saya ikuti aja. Akhirnya setelah itu tidak lama datanglah satu kabar bahwa tulisan itu telah dimuat dan bisa dipresentasikan. Dan itu yang serunya adalah puasannya ketika kita datang, saya tuh diundang berbicara sebagai pemateri. Saya baru S1 dan teman-teman yang saya temani duduk di samping saya sudah S3, sudah peneliti-peneliti dari luar. Saya satu panel sama yang dari Belanda kalau tidak salah kemarin. Dan itu bukan bukan apa ya, bukan makam puji. Itu kayak kita menghargai, oh ini yang saya sudah sampai di sini dari hasil-hasil kerja-kerja kecil yang mungkin kecil bagi orang tapi berarti bagi kita sebagai mahasiswa ilmu sejarah. Apalagi yang saya tulis sesuatu yang saya inginkan kan, bukan disuruh, bukan apa, memang yang saya mau. Ternyata sangat panjang ya proses penulisan ini. Oh ya Kak, saya ada titipan pertanyaan dari teman. Saya baca ya. Kata dia ini, menjadikan Islam sebagai alat perjuangan meskipun menurut penelitinya bukan alat perjuangan tapi alat menunggang. Motivasi pertamanya kan memberontak karena masalah ketentaraan. Terus di jurnal disebut sekitar bulan Agustus tahun 1953, kelompoknya Kahar satu tujuan dengan Kartosoewirjo di Jawa Barat buat negara Islam. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi permasalahan ketika Islam dijadikan satu strategi memberontak oleh Kahar? Pemberontakannya Kahar, kalau menurut dia, salah satu pemberontakan yang lumayan sulit dipadamkan pemerintah. Awal memberontak tahun 50-an, tapi dipadamkan baru tahun 1962. Nah, kenapa lagi dia bilang berhasil? Selain karena pemberontakannya ini lama dipadamkan, PKI susah berkembang di Sulawesi Selatan. Bolehlah dia jadi partai pemenang di pemilu nomor 4. Tapi karena propagandanya, Kahar bilang PKI itu partai setan, ateis, tidak ada apa-apanya, PKI di Sulsel. Baru nanti pas dibekuk Kahar mulai berkembang lah itu PKI di Sulawesi Selatan. Nah, yang terakhir tentang Kahar Musakar sendiri sampai sekarang dia jadi legenda. Tidak sedikit orang yang sampai sekarang masih kagum sama dia. Ya. Tadi. Bahkan betul sekali itu. Bahkan banyak orang mengakui di desa-desa itu, di Pangkep, di mana masih dianggap bahwa Kahar itu belum meninggal, itu masih hidup sampai sekarang. Padahal maksudnya operasi militer benar-benar telah ditembak Kahar di Sungai Lasolo kan. Habis itu foto-fotonya ada gitu. Tapi banyak tetap orang yang mengakui bahwa yang menganggap bahwa dia masih hidup. Itu saking kagumnya orang sama dia. Dan saya secara pribadi pun kagum dalam artian dia berani menentukan sikap. Kan ini yang lawan militer, Pak. Yang pernah berjuang bersama-sama begitu, berdarah-darah di garis depan. Nanti kok akhirnya berlawanan dengan sahabatmu sendiri mungkin sana, tapi kok berani berlawan demi satu, ambil sikap begitu terhadap satu idealisme yang kau pegang. Nah, tapi begini kepada teman yang bertanya itu, ya tidak masalah juga menurutku ya, mau kau pakai identitas apapun kan, seperti yang saya bilang tadi, tapi caranya begitu. Bukan strategi menurut saya, bukan strategi pemberontakan ketika Kahar itu memilih Islam, itu bukan strategi. Menjadikan itu landasan, legitimasi pemberontakannya. Ya meskipun juga bisa lah dilihat juga sebagai strategi, tapi kalau menurutku itu bisa dipandang lebih jauh, justru harus lebih jauh dipandang. Dia melekatkan dirinya itu ketika kepada identitas Islamnya Kartosoewirjo ketika keadaan mendesak. Dan itu justru memecah teman-temannya dia sendiri begitu. Ada yang sepakat, ada yang merasa kenapa kita ini bukan mau bikin negara baru, kita ini hanya meminta diakui. Makanya kemudian akhirnya itu jadi persoalan. Dan yang paling parah itu tadi
kok pakai Islam, tapi mungkin kahar gerakannya tidak apa, dia mungkin punya etika dalam atau moral dalam setiap pergerakannya ketika ke kampung-kampung kemana-mana. Tapi coba lihat yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Makanya itu yang menjadi fokus yang saya kunci mati di dalam judul saya itu. Di Sulawesi Tenggara itu rakyat dipaksa lagi berislam, orang-orang ditembak sembarang begitu kan, ada yang dikubur dan baru didapat tahun 2000 kemarin. Nah itu banyak kasus-kasusnya. Apakah itu wujudnya Islam, wujud Islam yang mau diperjuangkan? Nah sementara secara politik di Sulawesi Tenggara itu paling cuma di Muna itu ada Kristen. Beberapa tempat di Muna, beberapa desa kecil di Muna, mayoritas itu Islam semua. Karena dia warisan dari Kesultanan Buton. Kenapa? Bayangkan ini, kok sudah Islam, kok dipaksa lagi berislam, baru diambil uangmu, baru kalau kau mau ditembak. Apakah itu wujud dari keislaman itu? Nah, bagi saya akhirnya mereka teman-temannya Kahar ini menunggangi identitas keislaman itu gitu. Semua pembunuhan yang dilakukan itu benar karena kita ini melakukan atas perintah Tuhan, padahal ternyata atas kepentingan Kahar untuk mendapat jabatan lebih tinggi. Begitu kalau saya melihatnya, dan sah-sah saja kalau teman-teman misalnya menganggap ini ngawur kafatul ini, tidak apa-apa, buktikan. Tapi saya tunggu tulisan balasan, tulisan selanjutnya supaya dialog dalam soalan ini bisa lebih luas begitu, lebih kaya akan perspektif. Kira begitu, Ayu. Oh ya Kak, menarik juga ajakan Tak untuk membalas tulisan. Jadi pernah saya perhatikan di Twitter, fenomena di Twitter, soal yang barusan kasus soal pameran yang di Belanda itu kan, antara Boni sejarawan pada masa sekarang Boni ini, Triana. Terus bagaimana kritik oleh Prof. Ariel Haryanto. Dan itu menurutku menarik, para akademik itu saling melempar kritikan tapi menggunakan tulisan. Menurutku itu menarik dan sepertinya bagus juga untuk kita coba di lingkungan kampus. Nah, pertanyaannya ini, apa kesulitannya dalam menulis artikel ini? Kan dari tadi kita bahas soal mengumpulkan bahan, kemudian dikritik habis-habisan. Setelah artikel ini jadi, pernah tidak Kak Fatul mengalami kritikan dari orang lain mengenai tulisan Kak Fatul dan bagaimana cara Kakak menghadapinya? Ya dengar-dengar saja. Maksudnya nggak apa-apa sih mengkritik. Kalau berani berkarya, memang kan tujuannya seperti itu. Kenapa orang-orang Barat bagus-bagus mereka tulisannya? Karena itu budaya kritik yang sehat, itu pertentangan, dan bahkan itu para ahli. Nggak perlu lah para ahli, dosen-dosen kita saja itu sebenarnya kadang-kadang guru-guru kita itu saling bertentangan satu sama lain. Tapi sopan caranya. Dan itu wajar loh, itu wajar untuk memperkaya satu wacana intelektual begitu. Bukan kita kalau di tahun 1920-an, nah itu baru kalau kita tidak sepakat kita berkelahi di lapangan. Kita kayak jurnalis itu banyak itu begitu, menulis baku caci maki di tulisan, tidak puas di tulisan, nah baku tumbuh di lapangan. Baru itu berteman, baru menulis lagi, baku maki-maki lagi. Tapi kan bukan wacana seperti bukan kebudayaan intelektual kayak begitu yang kita mau bangun kan. Nah, makanya buktikan saja itu kan terbuka terhadap kritik, itu ilmu pengetahuan. Dan yang kita kerjakan di ilmu sejarah itu adalah upaya untuk menyumbang kepada satu wacana historiografi yang lebih luas. Jadi bagaimana mau luas kalau tidak ada tanggapan dari teman-teman lain begitu. Dan ada juga namanya dalam satu ilmuwan itu namanya peer review. Bagaimana satu kajian itu dilihat sama semua yang jago-jago, baru oh ini kurangnya ini. Dan itu diterima secara positif. Oh ini kurangnya, berarti masih bisa diisi. Ada kajian lanjutan untuk mengisi itu, untuk memperoleh pengetahuan yang lebih kompleks. Kayak misalnya Andaya itu kan, Leonard Andaya yang pemberontak warisan Arum Palaka, saya lupa itu, ada namanya Karl Frederick siapa begitu dari Kanada kalau saya tidak salah. Dia menulis juga tentang itu, mengkritik Andaya kalau saya tidak salah. Itu pernah diskusi sama Pak Amrullah dulu, masih 2017 kalau tidak salah, bahasa Inggris bukunya itu yang itu. Dan itu sah-sah saja menurut ini, yang penting kan bisa dibuktikan dan terserah pembaca saja mana yang ini. Hanya kan memang kalau isu-isu sensitif seperti itu yang repot itu kalau dari keluarganya misalnya, teman-teman harus belajar betul itu. Bagaimana misalnya ketika kita menulis, apalagi terma historiografi Indonesia yang hitam putih kan, pengkhianat pahlawan, itu hati-hati jangan sampai bijak dalam melihat banyak latihan menulis. Tapi kalau kesulitan, saya pikir kemarin ya karena itu pertama kali saya menulis di jurnal sebenarnya. Jurnal pertama saya yang saya dibayar itu, yang saya puas, saya merasa ini satu pencapaian juga. Itu memang sebelumnya biasa menulis lomba atau laporan penelitian atau ya esai sama teman-teman dulu di UPMM, di BEM, tapi untuk
satu yang serius itu baru pertama kali saya coba masuk satu jurnal, dan saya tahu oh ternyata jurnal itu begini, akhirnya ingin coba-coba lagi, dan ya alhamdulillah ada 3 lah yang berhasil dan itu seru sih, dan itu real bukan cuma sekedar omong kosong kita baca terus ngomong-ngomong di telan angin gitu, tapi ada satu bekas begitu dibaca pemikiran kita, entah orang sepakat atau tidak, itu sudah satu pahala itu memperkaya pengetahuan kita kan. Kalau saya begitu Ayu, kira-kira yang saya yakini ya, mungkin orang lain udah bilang kosong itu Fatul. Kayak gitu. Ya Kak, terima kasih penjelasannya sekali lagi. Ada satu titipan pertanyaan dari Kak Darwan. Dia bilang begini, kenapa kira-kira ketika Islam yang dijadikan kendaraan pemberontakan, pembahasan sejarahnya di Indonesia tidak begitu sensitif? Seperti contoh ketika membahas tentang PKI. Itu bahasan lain juga, tapi menurutku ya tergantung juga dari kekuatan komposisi politik yang ada sih. Bagaimana misalnya persepsi kita terhadap, coba baca bagaimana mitos bekerja teman, bagaimana mitos bekerja untuk bagaimana satu oposisi biner tuh mana yang boleh dan tidak boleh itu coba dipelihara begitu. PKI itu jelek apa semua. Itu ada satu buku yang bagus teman-teman baca juga yang saya jadikan referensi, itu bukunya Knudsen Ponto menentang mitos tentara rakyat. Itu bagaimana teman-teman bisa lihat lah kenapa akhirnya PKI itu selalu ingin ide dia itu apa sih sebenarnya, terutama dalam konsep ini ketentaraan. Ada saya kutip sedikit di dalam tulisan itu seru sekali. Dan apa ya PKI karena coba lihat saja bagaimana negara ini coba dijunjung kesakralannya itu melalui hal-hal kayak cara NKRI harga mati, dan itu butuh negasi begitu. Negasinya adalah kalau kita tidak seperti itu kita PKI. Itu terutama terbangun di zamannya Soeharto, tapi ya sekarang ini beberapa agak kurang, dan itu selalu cenderung bisa dipolitisasi begitu. Sedangkan Islam itu belum dihapuskan. Jadi kalau kita banyak bicara tentang sesuatu yang seperti itu tentang Islam itu kan bisa banyak yang mengkritik, jadi orang cenderung lebih ingin diam kan. Tapi kalau mau coba ngomong PKI, sedangkan saja kemarin teman-teman ini terakhir saya di kampus dulu mau bikin diskusi tentang Papua Barat, dituduh komunis semua, itu ekonomi dibubarkan. Diskusinya sama ormas kalau saya tidak salah dulu begitu. Jadi kekuatan politik, komposisi politik, konstelasi politik Indonesia juga itu berpengaruh, karena memang untuk keperluan nasionalisme yang chauvinistik juga kadang-kadang kalau menurutku bisa dilihat juga seperti itu kira-kira. Mungkin ya, terima kasih Kak Fatul. Selanjutnya ternyata diskusi kita ini ada peminatnya juga dari teman saya namanya Lisa. Sepertinya dia tertarik tema DITI karena dia tanya kira-kira Kak Fatul punya saran buat anak sejarah selanjutnya buat nulis soal ini lagi. Tips and triknya. Jadi pertama saya ingin ucapkan terima kasih Lisa atas apresiasinya. Kalau menurutku kajian tentang DITI itu sudah banyak dilakukan senior. Bahkan saya pun itu sebenarnya skripsi saya kemarin itu mendapat kritikan juga seperti itu, bahwa ini kajian yang sudah basi sebenarnya. Sudah beberapa kali kan, kecuali memang kita temukan kasus baru. Jadi kalau menurut saya, kalau memang ada temanku kemarin dia UGM, skripsinya tentang DITI, tapi dimensi yang dia lihat adalah peran perempuan ketika DITI itu berlangsung begitu, pemberontakan DITI, bagaimana perempuan-perempuan DITI, bagaimana peran istrinya Kahar, sampai diterbitkan buku itu dari skripsinya. Dia tesis juga ini, dia lanjut sekolah juga tentang itu juga yang dia bawa tentang perempuan secara umum. Itu dimensi seperti itu bisa dilihat dan dibicarakan lebih jauh. Atau misalnya imbas DITI di Sulawesi Selatan itu apakah memang cuma Sulawesi Selatan? Dan ternyata temukan ada di Sulawesi Tenggara. Bagaimana dengan di Sulawesi Tengah misalnya? Apakah ada? Nah itu makanya coba main-main ke arsip kan, lihat-lihat, baca-baca begitu. Kalau ada ya baru dibikin. Tapi kalau tidak ada juga, saran saya terhadap teman-teman, perkaya pengetahuan perkaya hazanah historiografi lah. Kita bisa ukur, sampai di sini ternyata kajiannya yang masih kurang apa. Kalau sudah susah menemukan celah, jangan lagi masuk. Jujur DITI itu sudah agak susah itu. Jadi menurutku coba cari kajian lain. Perbanyak membaca, perbanyak main-main ke arsip. Ternyata kata Kak Fatul, untuk membahas DITI itu saja kan hanya tentang kearah musakarnya, tetapi tunggu. Ada ternyata satu yang menarik dari DITI yang mungkin bisa dilihat. Coba periksa lebih jauh bagaimana orang-orang Bajo itu dalam gerakan itu, dalam pemberontakan itu. Apa yang masih dari mereka? Karena saya menemukan satu contoh kasus di Wakatobi. Itu akhirnya komunitas Bajo tertua di situ itu tersebar mereka kemana-mana gara-gara pemberontakan itu, sampai pindah-pindah pemukiman itu gara-gara pemberontakan itu. Bagaimana mereka kemudian, dan itu
agak sudah dibahas sih sebenarnya, sama ada satu orang yang bahas, orang yang teliti tentang mereka. Tapi lebih jauh juga saya temukan fakta-fakta lain juga gitu, ketika penelitian lapangan. Siapa tahu, apalagi komunitas terbesar kan cek di Bone, di Bajoy kan, tuh coba dilihat atau di mana lah komunitas Bajoy. Jadi orang Bajoy itu selama ini dia itu selalu dilihat komunitas maritim yang hidup selaras dengan alam. Padahal itu terlibat dalam konflik-konflik politik loh mereka itu. Dijadikan itu yang angkut-angkut pasukan perang apa orang-orang baju itu. Coba dilihat dulu. Kalau ada, kalau tidak ada juga ya berarti kan kita kalau kita mau penelitian kan kita tanya dulu kan. Kayak begitu. Jadi yang kutangkap ini ternyata membicarakan DITI itu bukan hanya soal Karmusakar. Nah, sama seperti yang sering Pak Dias katakan di dalam kuliahnya, dia bilang sejarah itu bukan hanya tentang orang-orang besar, tetapi coba melihat ke orang-orang kecil yang punya signifikansi sejarah. Nah, seperti tadi sarannya Kak Fatul itu periksa lagi soal orang Bajo, bagaimana keterlibatannya orang Bajo. Nah, itu bisa dijadikan satu bahan skripsi, guys. Jadi tanda itu. Nah, pertanyaan terakhir sebelum menutup sesi obrolan ini, saya mau tahu keseharian Kak Fatul ini setelah lulus dari Unhas jurusan sejarah. Kira-kira Kak Fatul masih sibuk mengurusi sejarah atau sudah berpindah haluan? Masih setia sama ilmu sejarah sebenarnya pada intinya. Tapi dulu waktu lulus jadi belajar lagi penelitian sendiri, keliling-keliling. Ya karena belum melamar kerja sih sebenarnya. Jadi masih bisa keliling-keliling kan. Di Bau-Bau saya membuat taman baca sama teman-teman. Ya inspirasinya dari kerja, dari yang saya lihat selalu bagaimana kegiatan-kegiatan diskusi di Makassar. Di kota saya itu di Bau-Bau masih kurang sekali kegiatan pemuda yang berkonsentrasi, berfokus kepada literasi. Akhirnya bikin itu, kemudian coba membangun kebudayaan diskusi, membaca, menulis, diskusi, saling kritik, saling membangun begitu-begitu kan. Tapi pada akhirnya juga sekarang lanjut sekolah lagi sama teman-teman dan menemukan banyak sekali yang bisa dikerjakan di ilmu sejarah. Sampai akhirnya ada satu pertanyaan di kepalaku yang saya sering renung-renungkan. Kenapa misalnya anak teknik ketika lulus tuh banyak pekerjaannya? Ya, betul sekali itu, Kak. Kenapa kita di ilmu sosial tidak bisa kita buat satu lembaga yang bergerak independen gitu, yang bisa menjadi basis kita ketika misalnya jadi pilihan karir gitu. Jadi peneliti itu jadi satu pilihan karir. Kenapa kita tidak bisa? Saya juga belum tahu jawabannya, tapi itu pertanyaanku gitu. Yang selalu saya bayang-bayangkan, kenapa bisa tidak kita bikin lembaga penelitian atau dalam bentuk apa dia? Apakah PP kah? Apakah CV kah? Apakah semacam LSM kah? Atau apa begitu? Terus bagaimana caranya hidup dengan seperti itu? Kira-kira begitu yang saya sekarang pergulatan batin itu yang saya sedang lakoni sekarang, asik. Ternyata masih setia pada sejarah ya, meskipun di mata masyarakat kita ini orang-orang yang bakal sulit menghidupi diri dari sejarah. Ya, betul. Tapi cobalah. Oke. Coba bayangkan dulu ketika Steve Jobs itu tidak mau sekolah, lalu dia tiba-tiba mau bikin Apple. Mana tahu nanti kita bisa bikin yang kayak gitu. Penting kita mau tidak, mau coba tidak. Kayak gitu. Ya enggak tahu juga sih, Jen, coba juga. Siapa tahu nanti tidak ini. Oh iya, Kak. Ternyata tadi rencananya mau menutup diskusi ini, tapi ada 2 pertanyaan yang sepertinya sangat ini. Ada pertanyaan dari Oppo A5S. Oh ya, siapa ya ini? Ini pertanyaannya begini, Kak. Sejauh apa identitas bekerja, contohnya pada pemberontakan Kahar ini? Apa kekuatan di balik identitas itu, Kak? Dan kurang mengertiku ini faktor identitas dan bisa mempengaruhi kedudukan, yang dimana kedudukan seseorang itu pula akan mempengaruhi kembali faktor kemudahan akses atas ekonomi dan sebaliknya. Misalnya, selama ini kayak kita di Indonesia, konsolidasi kita terhadap penguasaan sarana produksi itu selalu dilandaskan pada identitas. Coba misalnya hitung bagaimana kalau pemilu apalagi di Jakarta, waktu tahun berapa dulu sampai ada yang ngomong bahwa orang Sulawesi belum pantas jadi presiden. Itu sampai mau dibakar rumahnya itu. Bagaimana identitas ketika kita pergi-pergi orang Bugis, selalu kita merasa saya ini orang Bugis. Atau kita kemana-mana, saya bilang saya orang Buton. Begitu. Atau coba pergi-pergi, maksudnya saya anak Unhas. Kayak begitu-begitu kan. Identitas itu dengan harapan misalnya, ada seniorku di sana anak Unhas, begitu kita bisa lebih diterima, ada motivasi ekonominya begitu di dalam, makanya dia bisa bisa jadi menyediakan satu tempat kedudukan itu, identitas itu, dan bahkan kedudukan itu pun lahir dari identitas tertentu juga yang terlembaga dalam satu struktur masyarakat. Tapi kalau kalau kamu mau lihat bagaimana identitas bekerja, baca bukunya Ben Anderson, Imagine Community, bagaimana sistem membayangkan komunitas kita ini sebagai satu komunitas. Kenapa kalau dia bilang tadi tuh, kenapa misalnya
ada satu peristiwa, ada orang meninggal, ada orang Indonesia dipukul ketika nonton bola di Malaysia sana. Aku nggak kenal, tapi aku merasa kayak aku diinjak-injak juga begitu. Atau kenapa misalnya aku nggak kenal itu anak FIB, tapi ketika dia diganggu, aku merasa bahwa saudaraku itu asik. Kemudian akhirnya membantu, kayak begitulah identitas itu bekerja. Itu juga bisa dibaca di bukunya Amartya Sen, bagaimana kesamaan identitas itu kayak dia itu teman iniku, dia itu teman iniku. Jadi kayak kita merasa bisa lebih gampang begitu mengurus sesuatu dengan dia, kayak begitu. Ini lagi Kak, ada satu pertanyaan dari atas Ya. nama Usman Salamina. Ini pertanyaannya Kak Usman. Bisa kita baca juga, siapa tahu kurang paham kalau saya membacakan. Yang saya mau sanggah mengenai kebrutalan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar terhadap pemberontakannya. Apa ukuran kebrutalan tersebut sehingga menjadi pemicu pemberontakan? Kayaknya agak ini deh, mungkin agak salah paham kali. Bukan kebrutalan Kahar terhadap pemberontakannya, bukan terhadap, tapi di dalam pemberontakannya begitu. Dan itu dilakukan bukan oleh dia, pada dirinya sendiri, tapi oleh kelompoknya terhadap orang-orang yang sebenarnya terlibat secara konfrontatif di medan tempur begitu. Nah, sementara juga ini ukuran kebrutalan tersebut sehingga menjadi pemicu pemberontakan. Bukan kebrutalan sih yang jadi pemicu pemberontakan itu, tapi karena dia tidak direstuin aja sama TNI kan. Mohon diluruskan pikiranku. Coba ambilkan dulu Mister. Karena kita sudah sampai pada penghujung Zoom. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut, silahkan kita obrolkan setelah sesi. Untuk Kak Fatul, terima kasih banyak telah bersedia hadir pada podcast History Review ini. Siap.